Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami memerlukan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, urapilah setiap kami. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Apa yang kami lakukan salah di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu kami ada dalam keadaan berkenan. Urapilah hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus yang akan mengurapi hamba, bahkan menaruh setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, seharusnya kita berani untuk memeriksa hidup kita. Ya, kita harus berani memeriksa hidup kita. Atau dengan kata lain, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita dipaksa untuk memeriksa segenap hidup kita. Perhatikan itu, segenap hidup kita harus kita periksa. Kenapa? Karena saat ini kita hidup sebagai orang percaya dan kita mengaku kita berada di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan katakan begini, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya. Ia di sini menunjuk kepada pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita semua tahu Kristus sudah menyatakan dirinya. Pasti kita menjawab, iya, kita tahu Kristus sudah menyatakan dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Kita akan berkata karena kita percaya kepada Allah di dalam Kristus. Berarti kita tahu. Nah, persoalannya adalah ketika kita tahu Kristus sudah menyatakan dirinya, ketika kita tahu kita berada di dalam Kristus, itu bukan tanpa konsekuensi. Perhatikan itu bukan tanpa konsekuensi. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mau membaca kalimat selanjutnya, supaya Ia menghapus segala dosa. Sebagai orang percaya kita tahu Kristus telah mati di atas kayu salib, bahkan Ia telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit sebagai pemenang. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa tugasnya yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga itu sudah selesai. Tugasnya untuk apa? Melakukan kehendak Bapa, yaitu menjadi penebus, supaya lewat kematiannya lalu Ia dibangkitkan karena kesalehannya dalam melakukan kehendak Bapa. Maka semua pelanggaran dosa telah dihapus. Nah, persoalannya adalah
ketika semua dosa kita telah dihapus, lalu sekarang kita berada di dalam Kristus, konsekuensinya adalah kita harus berjuang supaya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kalau kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan, di dalam Dia tidak ada dosa. Artinya ketika Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, kita sekarang berada di dalam Kristus, itu juga menandakan bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Kalau kita telah mati bersama dengan Kristus, maka sekarang hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Allah itu kudus. Firman Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau Allah itu kudus, kalau Allah itu suci, berarti ketika kita berada di dalam Kristus, kita juga harus tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan. Sudah tidak ada dosa lagi di dalam kehidupan kita. Inilah konsekuensi hidup sebagai orang percaya. Artinya kalau kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka sudah tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, sebagaimana Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan kita harus kudus di dalam seluruh hidup. Itulah kenapa pada ayat yang ke-6 di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ini dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, perhatikan ini, tidak berbuat dosa lagi. Tetapi selama ini kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini. Kita mau berbuat dosa, ya kita berbuat dosa saja. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam Kristus, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Kita perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Padahal selama ini dengan bangganya kita mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak pernah hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan katakan kalau kita berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa kita tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ini artinya kalau kita hidup sebagai orang percaya lalu kita terus-menerus berbuat dosa, maka kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang palsu. Perhatikan itu saudaraku. Tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi kita harus berjuang untuk setiap saat hidup di dalam kebenaran. Kalau ada kesalahan kita terus minta ampun sama Tuhan. Saudara, kita harus berjuang untuk berubah. Jika kita tidak mau berjuang, kita akan tetap hidup di dalam dosa. Kalau tetap hidup di dalam dosa, maka seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Saudaraku, kalau pada akhirnya nanti di kekekalan Tuhan menolak kita dengan berkata tidak mengenal kita, kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Karena diri kita sendiri yang memilih untuk tetap hidup di dalam dosa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ini adalah persoalan serius yang harus kita selesaikan. Sebelum kita menutup mata, sebelum detak jantung kita berhenti. Sebab kalau kita tidak memperkarakan akan hal ini, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dapat dipastikan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini. Firman yang telah menegur kami dan menyadarkan kami. Dan saat ini kami tidak punya pilihan lain selain kami harus mengambil keputusan untuk hidup benar. Tinggal tetap di dalam Kristus dengan tidak berbuat dosa lagi. Supaya pada akhirnya Bapa bisa menemukan kehidupan kami sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.